Orang lain akan melihat kita ketika kita sukses dan akan mengabaikan kita jika kita gagal, punya banyak masalah, terjerat hutang, bahkan bisnis yang sedang bangkrut. Jarang sekali ada yang mau melihat kita bagaimana perjuangan kita dulu, usaha kita, serta jerih payah kita dulu. Jadi saat berjuang fokuslah pada diri kita sendiri dan keluarga, itu jauh lebih baik. Dimulai dari kewajiban kita sebagai keluarga yang bertanggung jawab kepada anggota keluarga kita. Jangan berharap akan ada orang yang mau menolong kita, karena hidup ini 100% tanggung jawab kita. Serta jangan sekali-sekali menyalahkan keadaan ataupun orang lain. Minta sajalah pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dimudahkan semua jalan, berusaha lebih giat, bersinergi dengan orang-orang positif, berkumpul dengan komunitas-komunitas produktif. Kelak, ketika sukses, jadilah orang yang kehadirannya menjadi jalan manfaat untuk banyak orang, tanpa mengharapkan balasan dan tendensi kepentingan pribadi. Jadi mulai tahun baru ini, rubah semua yang buruk yang melekat dalam diri kita di tahun-tahun sebelumnya. Congkak, angkuh, sombong, cuek, serta lepas dari tanggung jawab. Nggak perlu sok-sokan membuat serta menulis resolusi dan pencapaian-pencapaian besar dalam menapaki awal tahun ini. Yang paling terpenting dan genting, dahulukan tanggung jawab kita kepada keluarga, nafkah. Dahulukan tanggung jawab kita kepada sahabat dan mitra kita, janji ataupun hutang. Dahulukan tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya yang pasti kita tentu banyak butuh dan bersimpuh. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selagi kita mau berusaha dan berdoa. Kita punya Allah, Tuhan semesta alam. Untuk kita yang masih betah rebahan dan berharap sebuah keajaiban, segera take action. Change your mind and change your life. Saat pikiranmu, pola pikirmu berubah, maka kehidupanmu pun akan berubah. Sejak kapan perilaku manusia otomatis berubah? Karena bergesernya sebuah tanggal yang disepakati manusia sebagai tahun baru. Faktor yang melatar belakangi perilaku manusia itu amat kompleks. Begitu kompleks hingga tidak banyak dari kita yang rutin berolahraga, makan lebih baik. Meski tahu makan dan berolahraga yang baik memiliki 1001 manfaat, hingga banyak perokok yang tetap melanjutkan rokoknya walaupun kerugian merokok telah hafal di luar kepala. Hingga resolusi tahun baru hanya hangat-hangat di bulan pertama. Hidup kita, diri kita tetap gitu-gitu saja. Walaupun kita ini telah melewati puluhan 1 Januari dan menulis bermacam-macam resolusi. Membuat resolusi adalah hal yang menyehatkan secara psikis, karena memberi kita harapan dan memberi sense of control atau perasaan memiliki kendali. Kita jadi merasa memiliki kekuatan dan kendali untuk mengubah diri kita. Tapi merasa saja tidaklah cukup. Jika tidak dieksekusi sebuah ide, keinginan, atau apapun istilahnya, hanya akan berakhir sebagai impian. Kadang kita berilusi bahwa kita telah berprogres, padahal kita baru memiliki resolusi akan sebuah progres. Kita tidak berubah bukan karena sebuah angka di kalender kita berubah. Kita berubah karena diri kita sendiri yang punya kesadaran untuk berubah. Lalu kita menerjemahkannya ke dalam sebuah tindakan. Tidak peduli betapa banyak doa-doa. Semoga semakin sukses, semoga makin sehat, semoga makin kaya, semoga makin berkah yang sudah terlontar. Namun jika kita tidak bekerja makin keras, berstrategi dengan cerdas, tidak belajar dengan rajin, tidak mengubah gaya hidup, dan tidak menambah komunitas positif, maka akan sia-sia dan percuma resolusi itu yang kita buat.
Ambil tanggung jawab akan hidupmu. Susun rencana terperinci dan terjemahkan mimpi ke dalam sebuah langkah-langkah yang pasti. Daripada berharap dan berspekulasi keadaan ini akan pasti membaik, lebih baik bicara pada diri sendiri entah sampai kapan keadaan ini akan selesai. Bisa jadi masih 2-3 tahun lagi, tapi itu di luar kendali kita semua. Yang ada di bawah kendali kita adalah apa sih yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa survive dari keadaan ini. Bagaimana cara kita untuk tetap bisa berkarya dengan efektif terlepas dari apapun situasi yang ada di luar kita. Yang bisa kita lakukan hanya berkarya, membantu orang, menjaga kesehatan, dan beribadah sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Hanya itu yang ada di bawah kendali kita. Kemudian fokuslah melakukan semua itu. Fokuslah kepada apa yang bisa kita kendalikan. Dimulai dari yang terkecil, dimulai dari diri sendiri. Jangan optimis bahwa peristiwa-peristiwa eksternal yang di luar kendali kita akan berjalan sesuai selera dan keinginan kita. Optimislah bahwa apapun situasinya, kita dikaruniai kemampuan memilih sendiri respon kita terhadapnya. Kita dikaruniai kesempatan untuk menyusun sebuah rencana. Jadi apa rencanamu? Maka rencana yang terperinci bukan hanya formalitas di kertas dan di resolusi. Menjadi lebih baik dimulai dari diri sendiri. Sudah sangat jelas dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 disebutkan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mau mengubah diri mereka sendiri. Artinya Allah berikan kita kesempatan untuk menjadi penentu perubahan. Kalau kita ingin Allah kasih hasil yang terbaik, tergantung kita mau bergerak dan berubah atau tidak. Ingat, hasil itu Allah berikan berdasarkan proses perubahan yang seseorang tempuh. Jika di awalnya kita ingin berbenah, pasti Allah mudahkan prosesnya. Karena kita berniat itu di awal, yang menentukan hasilnya tetaplah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya ada 2 poin yang bisa memotivasi kita untuk memulai perubahan. Apa itu? Mulai dari sendiri dan dimulai dari sekarang. Alhamdulillah, hari pertama di tahun 2021 ini, semoga kita lebih baik lagi ke depannya dalam segala aspek, baik ibadah, ilmu, rezeki, sahabat, rekan, mitra kerja, dan keluarga yang sehat, kaya, serta berkah. Salam sukses dari saya, Aga Emanuddin.